Shalom, perkenalkan nama saya Putri Damiro Sitorus, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 190101215. Mata kuliah PAK Anak-anak semester 3 grup G. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Dasar Teologis PAK Anak-anak. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi saya serta mahasiswa khususnya Prodi Pendidikan Agama Kristen IAKN Tarutung yang akan menjadi calon guru atau pengajar bagi siswa dan anak-anak dimanapun berada. Adapun tujuan dari makalah ini agar kita dapat mengetahui pengertian dasar teologis, agar kita dapat mengetahui dasar PAK, agar kita dapat mengetahui dasar teologis PAK anak-anak, dan agar kita dapat mengetahui dasar teologis anak menurut beberapa tokoh. Pengertian dasar teologis. Dasar atau foundation menurut KBBI tempat menumpangkan sebuah bangunan, suatu hamparan yang terletak di bawah bagian benda. Teologi dalam bahasa Yunani adalah theos artinya Allah, logos artinya pengetahuan. Maka teologi adalah pengetahuan tentang Allah. Arti secara khusus, teologi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menyatakan dirinya dalam kehidupan orang percaya maupun masyarakat dan tanggapan jemaat maupun masyarakat terhadap pernyataan tersebut. Dasar teologi PAK. Dasar teologi PAK adalah alasan Alkitabiah tentang pentingnya pengajaran PAK yang terdiri dari tugas, proses, dan tujuan PAK, di mana tugasnya yaitu amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dasar teologi PAK anak. Anak adalah pusaka dari Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 3. Anak jangan dilihat sebagai sumber kebahagiaan keluarga ataupun sumber kerepotan, namun sebagai pemberian dari Tuhan yang sangat bernilai. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebagaimana seorang ibu mencintai anak, demikian juga Bapamu yang di surga. Dalam Mazmur 102 ayat 13, Yesaya 66 ayat 13. Ayah dan ibu adalah wakil Tuhan bagi anak. Ibu menyatakan cinta kasih, perlindungan, dan jaminan yang penuh. Anak akan melihat Tuhan melalui hidup orang tua. Karena itu orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Hukum kelima dari 10 perintah adalah hormatilah orang tuamu dalam Keluaran 20 ayat 12. Hal ini berarti hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan horizontal, bukan vertikal. Karena itu orang tua harus menghadapi anak sebagai anak dan mendidik anak sebagai manusia. Dasar teologis anak menurut Friedrich W. Froebel. 1. Ajaran tentang Allah. Artinya adalah bahwa di sini mengajarkan kepada anak-anak Allah supaya memperoleh pengetahuan yang sebenarnya mengenai sesamanya manusia, di mana dia mengajarkan akan Allah yang penuh kasih sayang sehingga juga pelajar dituntut untuk saling mengasihi antar sesamanya. 2. Pengalaman tentang Yesus. Froebel mengajarkan kepada anak-anak atau para pelajar bahwa Yesus itu adalah seorang yang patut dicontoh dan sempurna. Tujuannya agar kelak nanti para pejabat dapat meneladani sikap dan perilaku Yesus dan melakukan kehendak Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, mereka sendiri harus berpegang dan menjalankan hukum-hukum Tuhan itu. Tapi selanjutnya ada kehausan pula untuk mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang kali dan membicarakannya pada waktu duduk di rumah atau sedang dalam perjalanan apabila sedang berbaring atau bangun. Di sini kewajiban mendidik itu dilakukan tidak saja secara verbal. 3. Pengertian teologis tentang manusia. Artinya bahwa setiap orang itu seharusnya diperlakukan seperti penjelmaan dari Roh Allah, dan termasuk juga anak-anak dan orang tua
dan juga yang lain kehendaknya memperlakukan anak-anak itu secara adil dan hormat karena mereka juga karunia Allah. Kesimpulan dalam makalah saya ini adalah kita dapat mengetahui apa dasar teologis pak anak-anak, yaitu bagaimana kita mengajar serta mengasihi anak-anak serta mampu untuk mengetahui Injil agar ada pedoman di dalam hidup mereka. Apabila apalagi kita selaku calon hamba Tuhan yang akan terjun langsung ke dalam dunia pelayanan, terkhusus dalam gereja suku kita masing-masing, kita harus memahami dasar teologis pak anak-anak agar kita dapat mengajar serta mengajukan kualitas anak-anak dan gereja-gereja masa kini. Terima kasih.